Selamat pagi, perkenalkan saya Ferry, saya dari Kantor Hukum Agus Panahatan Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai adanya peristiwa kebakaran pada Lapas Kelas 1 Tangerang Blok C2, di mana sampai sejauh ini polisi menyatakan telah terdapat 47 korban jiwa. Lantas, mengapa hal kebakaran pada lapas sering berulang kali terjadi di Indonesia? Mungkin saya akan memberitahukan beberapa contoh kebakaran di lapas, yakni terjadi ada di Kota Medan, ada juga di Kota Palu. Lantas, apa hubungan ataupun persamaan dari ketiga peristiwa ini? Berdasarkan penelitian dan juga rekam jejak yang telah didapatkan, bahwa banyak sekali permasalahan di mana yang utama adalah persoalan listrik, di mana kebanyakan para narapidana atau residivis merasa kekurangan listrik, yang mana dengan terganggunya penggunaan listrik mengakibatkan terganggu pula hal-hal lainnya seperti air. Lantas, kalau sudah terjadinya adanya peristiwa kebakaran seperti ini yang menimbulkan korban jiwa, siapa yang dapat disalahkan? Namun, daripada kita menyalahkan beberapa pihak, lebih bagus kita mengkoreksi diri dan juga mengevaluasi dalam hal mengupayakan pencegahan dan juga pelaksanaan lapas ini berjalan sesuai rencana ataupun yang telah diundang-undangkan. Sejatinya, menurut peraturan KUHP di Indonesia terdapat dua jenis pemidanaan. Hal ini terdapat di pasal 10, yakni di ayat pertama, yaitu diatur bahwa adanya pidana penjara, pidana kurungan, pidana hukuman mati, pidana denda, serta pidana tambahan yaitu perampasan hak-hak serta perampasan atas barang milik pelaku. Namun seperti kita ketahui bahwa kebanyakan atau dapat dikatakan mayoritas pelaku selalu dijebloskan ke dalam penjara ataupun lapas dengan harapan serta tujuan bahwa pelaku setelah nanti keluar dari lapas, setelah menjalani masa hukumannya, dapat menjadi manusia yang baru serta diterima di masyarakat. Namun ternyata harapan tersebut menimbulkan pula adanya problematika yang baru, yakni overload di dalam penjara. Di sini saya ingin menyampaikan upaya terukur di mana dalam rangka mengurangi overload di lapas, bahwa sejatinya di Indonesia memang belum diatur secara resmi di dalam KUHP. Namun sebenarnya hal ini telah dicanangkan dan juga telah diatur oleh DPR di dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa hal yakni adanya restoratif justice, di mana pihak kepolisian dapat mengedepankan menyelesaikan peristiwa pidana antara pihak korban dan juga pihak pelaku dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Yang kedua, restitusi atau ganti rugi, di mana seringkali peristiwa pidana ini menimbulkan korban yang telah mengalami kerugian secara material, di mana tentunya apabila pelaku ataupun tersangka dapat memberikan ganti rugi yang secara pas ataupun dapat dikatakan fair kepada pelaku, setidaknya itu dapat dijadikan hukuman serta menghindarkan pelaku untuk dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya ada pula dengan tahanan kota serta kerja sosial, di mana untuk hukuman tahanan kota ataupun kerja sosial dapat disesuaikan dengan masa kurungan ataupun besaran hukuman yang didapatkan oleh pelaku. Lantas, mengapa atas ide-ide maupun terobosan seperti restoratif justice, restitusi, kerja sosial masih jarang diterapkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim? Memang untuk penerapan hal tersebut masih terhalang oleh seperti misalnya adanya asas legalitas, di mana di Indonesia mengenal suatu aturan yang mana kita wajib mematuhi apabila telah diatur dan diundang-undangkan oleh negara. Serta kedua, berbenturan dengan yang namanya jangka waktu kurungan serta dampak kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kepada korban. Namun bukan berarti di Indonesia tidak menerapkan yang namanya alternatif pidana pemenjaraan. Hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Kongres ICOPA ke-12
di mana dalam kongres tersebut mengamanatkan kepada negara-negara di dunia, khususnya di dalam pengatasan alternatif pidana penjara. Hal tersebut juga didukung di dalam resolusi PBB pada bulan Desember tahun 1990 atau yang disebut dengan namanya Tokyo Rules, di mana di situ dikatakan ada namanya non-kustodial, yaitu berupa suatu tindakan di mana tanpa perlu pihak pelaku dijebloskan ataupun dilakukan kurungan dalam penjara. Tentunya dengan kita mengetahui adanya beberapa ide ataupun terobosan dalam rangka mengatasi overload ataupun over capacity dalam lapas, serta adanya dasar hukum, tujuan, serta kebiasaan yang bahkan dipakai di dalam mancanegara ataupun bersifat internasional, tentunya Indonesia dapat menerapkan langkah-langkah tersebut. Hal ini bukan hanya mengurangi overload ataupun mengatasi yang namanya over capacity dalam lapas, namun mencegah adanya tindakan ataupun peristiwa yang memilukan di dalam penjara ataupun lapas di Indonesia. Sekian informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Ubi Societas Ibius. Terima kasih. Pada dasarnya, di negara Indonesia telah mengenal yang namanya alternatif pidana penjara. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana nantinya hakim dapat memberikan atau memutuskan dalam bentuk putusan pidana alternatif.